adalah negara yang namanya Timor Leste. Dan ternyata menurut hitung-hitungan gua negara ini bakal bubar 7 tahun lagi. Halo warga intelektual sekalian. Wah, menurut saya Pak Benix ini sungguh keterlaluan. Pak Benix ini sangat-sangat kelewatan kalau saya perhatikan. Ini nggak bisa dibiarkan. Kalau saya perhatikan Pak Benix ini sengaja mengejar yang namanya view. Jadi harusnya Pak Benix ini terus terang dari awal. Gua itu nyari view, bukan nyari kebenaran gitu ya. Jadi dia bikin video tentang ramalan kebangkrutan Timor Leste. Sementara ramalan kebangkrutan Indonesia dia nggak pernah bahas gitu ya. Ya kan, kenapa sibuk ngurusin Timor Leste gitu ya kan? Kenapa nggak ngebahas kebangkrutan Indonesia gitu ya? Orang dugaannya Pak Prabowo mengatakan bahwa 2030 Indonesia bangkrut, Indonesia bubar, kenapa nggak bahas itu aja ya kan? Jadi Pak Benix ini mengatakan Timor Leste akan bubar 7 tahun lagi ya. Sementara Indonesia 4 tahun lagi. Kan harusnya yang paling urgent itu dibahas Indonesia. Kenapa harus bahas Timor Leste gitu? Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa Pak Benix ini selalu bahas Timor Leste, ngata-ngatain Timor Leste, kemudian Amerika dijelek-jelekin ya, dan lain sebagainya, pokoknya semuanya dijelek-jelekin gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu, dan ini saya berulang ya, saya sudah bahas di video saya sebelumnya ya. Alasannya itu karena viewer atau penonton daripada Benix itu mayoritas, nggak semuanya tapi ya, mayoritas pembenci Amerika dan pembenci Timor Leste. Itu alasannya. Nggak ada alasan yang lain. Kebetulan si Benix ini pengen videonya itu ditonton jutaan orang, ya ratusan ribu. Karena apa? Karena dia jualan kelas. Jadi Pak Benix ini ya ngumpulin orang itu ya bukan cuman iseng doang gitu ya, bukan untuk mengedukasi gitu. Jangan salah ya, ini bukan channel edukasi channel Pak Benix ini. Ini channel jualan saham, berkedok ngejelekin negara lain supaya banyak orang gitu ya. Jadi ibarat gini ya, ibarat kalian pernah lihat nggak sih tukang jualan obat di pasar yang biasanya tuh ya ada ditutupin pakai kain-kain ya, ada sesuatu ditutupin pakai kain terus ditulis di situ ya, ular berkepala dua, misalnya ditutupin kain nih ya, misalnya nih ya, katakanlah ini ditutupin kain, terus nanti si tukang obat ini pakai mikrofon ya, di pasar-pasar tuh area pasar tradisional, ini ada ular berkepala dua gitu ya, ular berkepala dua. Ya, lalu banyak orang tuh kan ya penasaran tuh ya, ular berkepala dua. Saya tuh pernah nungguin dari pagi sampai sore gitu ya di pasar, sampai saya dimarahin sama orang tua saya ya dulu waktu kecil, waktu SMP, nggak dibuka-buka itu ya, ular berkepala dua itu nggak ada dibuka. Ada ular berkepala dua, tapi cuman gambar doang gitu ya. Ada di kertas gitu ya, ular berkepala dua diukir-ukir, ditulis-tulis gitu ya, digambar-gambar gitu. Nggak ada ular berkepala dua sebenarnya itu nggak ada. Jadi dugaan saya, menurut keyakinan saya, Pak Benix ini seperti itu guys ya. Dia tuh seperti penjual ular gitu ya. Channel Pak Benix itu bukan channel edukasi gitu ya. Ya, misalnya ada yang mengatakan bahwa ini edukasi saham, iya orang berbayar kok gitu, bukan gratis. Ya kalau misalnya mengatakan nggak ada yang gratis, iya saya tahu nggak ada yang gratis, tapi kenapa dia nggak terus terang aja ngomong, sebenarnya tuh gua itu ya pengen ngumpulin view ya, ya berkedok ngejelek-jelekin Amerika, ngejelek-jelekin Israel, ngejelek-jelekin Timor Leste ya. Sebenarnya gue itu ya pengen kalian nonton banyak gitu ya. Saya tuh sesuai pesanan gitu ya. Kalau penonton pengennya ngejelek-jelekin Amerika ya saya jelekin, tapi intinya saya jualan kelas gitu, ngumpulin orang gitu ya. Sama seperti penjual obat itu. Kalau dia nggak ngomong ular berkepala dua, nggak bakalan ada yang nonton gitu ya. Jadi ular berkepala dua daripada Pak Benix ini ya itu yang menjelek-jelekin Timor Leste, ya itu caranya jelek-jelekin Amerika dan sebagainya ya. Jadi bagi yang nonton video ini ya, mohon maaf bagi yang nonton video, saya tidak ada urusan pribadi dengan Pak Benix ya, tapi tolonglah Pak Benix ya, jangan terlalu ngejar view gitu ya. Indonesia itu adalah salah satu negara SDM rendah di dunia. Tolonglah jangan diperparah gitu ya, SDM rendahnya jangan diperparah, jangan ikutin apa yang dimauin oleh subscriber ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih kesalahan daripada Pak Benix ini selain yang barusan saya bongkar?
ada satu kesalahan yang jarang disadari dengan channel Pak Benix ini. Apa itu? Kesalahannya adalah Pak Benix ini nggak pernah, kalau misalnya bahas sesuatu itu nggak pernah yang namanya ngasih data yang netral gitu, yang independen gitu. Biasanya datanya itu yang berpihak bagi penonton gitu ya. Kalau datanya itu nggak berpihak bagi penonton, maka dia nggak akan buka data itu ya. Atau sumbernya yang tidak berpihak nggak bakal dibongkar gitu ya. Sama seperti kasus daripada Timor Leste ini. Dia mengatakan bahwa Timor Leste itu akan bangkrut 7 tahun lagi gitu ya. Walaupun Indonesia menurut Pak Prabowo 4 tahun lagi akan bangkrut gitu atau bubar gitu ya. Jadi gini guys, pada intinya Benix ini mengatakan bahwa 7 tahun lagi itu Timor Leste akan bubar. Karena apa? Karena minyak di Timor Leste itu sudah menipis. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Pak Benix ini berpikirnya sependek itu? Kan kalau misalnya minyaknya habis kan bisa misalnya menggunakan jasa pariwisata gitu ya. Jadi negara pariwisata, karena Timor Leste itu kan banyak pantai di sana. Kemudian bisa misalnya ke industrialisasi misalnya ya, di sana banyak manufaktur atau misalnya perusahaan-perusahaan atau mendatangkan investor, kan bisa dengan cara seperti itu kan. Buktinya Singapura tuh nggak ada sumber daya alam di sana, nggak ada gas di sana, nggak ada minyak di sana, tapi mereka bisa survive tuh, bisa jadi negara maju tuh. Ya kan, kalau misalnya ada mengatakan sumber daya manusia Timor Leste itu kan nggak bagus juga. Ya, mereka kan baru merdeka cuy. Ya, baru merdeka. Baru kemarin mereka merdeka. Ya wajar SDM mereka itu masih ngap-ngapan gitu ya, masih merangkak gitu. Iya kan? Kita melihat hasilnya ya 10 atau 20 tahun ke depan gitu ya. Emang ada orang anak kecil misalnya nih, anak SD diajarin langsung jadi ilmuwan, jenius gitu. Nggak ada seperti itu guys. Butuh waktu, butuh proses gitu ya. Harusnya yang berkaca itu kita gitu ya. Kita tuh sudah merdeka hampir 70 tahun lebih, tapi nggak ada tuh perubahan. Kita tuh ya, durasi merdekanya itu dengan China itu nggak jauh beda. China tahun 47, malah kita duluan gitu ya. Kita itu 45, tapi kita nggak pernah tuh lebih maju daripada China. Malah China itu yang ngasih bantuan ke kita gitu ya, kemudian ngasih lapangan kerja gitu ya. Harusnya kita ngaca gitu ya. Jadi Pak Benix ini harus dikasih kaca yang gede banget gitu ya. Supaya apa? Supaya dia introspeksi diri gitu ya. Jangan jelekin Timor Leste ya. Ya kalau kita nyari kejelekan pemerintah Konoha lebih banyak daripada pemerintah Timor Leste. Jangan gitu dong ya. Nggak boleh gitu ya. Jadi saya ngomong ini by data guys, by fakta gitu ya. Kemudian selain itu Pak Benix mengatakan bahwa Timor Leste itu dikebulin sama Australia, dibodoh-bodohin sama Australia, dimanfaatkan. Guys, come on. Kalau kita berpikir jujur, berpikir secara realistis, nggak ada yang namanya kerjasama itu yang istilah ngibul, saling mengibul, nggak ada. Kerjasama itu ya win-win solution, artinya kedua belah pihak untung gitu. Kalau kita ngelihat dari sudut pandang Australia memanfaatkan atau mengeksploitasi Timor Leste, ya kalau boleh jujur ya Arab juga mengeksploitasi Konoha kan, iya kan? Bahkan Arab itu nggak pernah jarang investasi di Konoha, tapi kita nyetor duit tuh Arab ke Arab Saudi, kita nyetor duit tuh. Seperti misalnya dana haji dan lain sebagainya, berapa triliun tuh kita setor duit ke Arab ya kan. Itu kalau boleh jujur ya, tapi kita nggak pernah ngebahas ini kan. Karena apa? Karena kita ini nggak disukai penonton gitu ya. Penonton mayoritas di Indonesia itu nggak suka hal seperti ini gitu. Sukanya itu yang ngejelek-jelekin Amerika gitu ya, ngejelek-jelekin Timor Leste gitu ya. Jadi Pak Benix ini terlera, nah gitu ya. Dia dikontrol oleh penonton gitu. Dia takut ditinggalkan oleh penonton. Padahal subscriber ini sudah banyak tuh ya. Jadi harus ini dong, harus jujur sama penonton gitu. Ngomong apa adanya, nggak takut ditinggalkan penonton. Saya nggak takut ditinggalkan penonton, karena saya nggak butuh duit dari internet gitu. Ngapain nih ditinggalin penonton, ya udah sok aja gitu. Yang penting saya puas gitu. Saya ngomong apa adanya, ngomong belak-belakan ngapain. Saya juga nggak jualan kelas gitu ya. Ya jualan buku, tapi saya nggak maksa tuh ya beli buku ya. Malah saya lebih banyak mengeluarkan duit untuk riset nulis buku daripada penjualan buku gitu. Saya nggak terlalu berharap dari penjualan buku, walaupun ya saya nulis buku itu sebenarnya bukan untuk nyari cuan gitu ya. Kalau boleh jujur ya.
ya mohon maaf bagian itu video ini. Saya nulis buku itu karena banyak yang ngata-ngatain saya itu saya cuma ngebacot doang, nggak ada kontribusi bagi negara. Ya udah, kontribusi saya bagi negara itu ya nulis buku gitu. Beda dong buku sama jualan kelas saham gitu. Jualan kelas saham itu sangat ini guys ya, sangat prestisius ya. Kalau buku itu kan sudah hal yang biasa, sudah hal yang lumrah ya kan, halal dong ya kan. Ya jadi jangan ini dong ya Pak Benix ya, jangan terlalu mengikuti apa yang dimau oleh penonton gitu ya. Saya nggak ada urusan dengan masalah pribadi Bapak ya. Saya yakin Bapak orang baik gitu, orang yang jenius, orang yang pintar. Tapi jangan terlalu mengikuti apa yang disarankan sama penontonnya gitu ya. Jangan terlalu ngikutin apa yang dimau oleh mayoritas penontonnya. Ya karena kita harus bisa mengatur penonton gitu. Karena masyarakat kita itu kan rata-rata SDM-nya itu rendah. Jadi jangan kita perparah lagi gitu. Jangan dijorokin lagi IQ-nya gitu. Diangkat dong gitu. Walaupun yang nonton sedikit, saya nggak jadi masalah. Yang nonton 2 orang, 3 orang nggak jadi masalah. Ya daripada banyak yang nonton tapi nggak dapat apa-apa. Lebih baik yang nonton 1, 2, 3 orang. Tapi mereka ada perubahan dalam hidupnya gitu, cara berpikirnya berubah gitu ya, lebih modern gitu ya, lebih up to date, lebih jujur gitu. Itu yang paling utama, lebih jujur gitu ya. Dalam hidupnya dia lebih jujur. Itu yang saya pengen guys ya. Itu lebih bermanfaat daripada duit ya. Karena saya sudah berkecukupan gitu. Saya bukan, mohon maaf ya, bukan orang miskin guys. Mohon maaf ya. Sebelum saya bikin YouTube juga, mohon maaf, saya udah berkecukupan, udah punya rumah, udah punya mobil gitu ya. Ya, jadi saya itu tuh nggak dapat duit dari yang beginian. Ini sebenarnya terlalu beresiko sebenarnya. Saya ngomong seperti ini juga ya pasti dihujat kan. Tapi nggak ada cara lain gitu ya untuk memperbaiki bangsa gitu. Nggak ada cara lain selain ini gitu. Ya, jadi Pak Benix, mari kita bangun bangsa kita itu dengan cara yang sangat luar biasa. Ya saya tahu ya Pak Benix itu butuh duit mungkin untuk jualan kelas apa segala macam. Jangan gitulah Pak ya. Jangan mengorbankan yang namanya sesuatu hal. Ya walaupun Bapak itu ditinggalkan penonton, ya yang nonton cuma 1.000, 2.000 juga nggak jadi masalah kok ya. Yang penting bangsa kita itu ada perubahan gitu. Sama halnya dengan kasus Timur Leste gitu. Ya apakah Australia mengeksploitasi Timur Leste? Enggak, itu win-win solution. Timur Leste juga enggak bodoh kok. Dulu pernah kejadian, saya tahu juga ya, saya mengikuti sejarah Timur Leste. Dulu Timur Leste itu pernah yang namanya kasus dengan Australia. Ya, diduga Australia itu melakukan yang namanya penyadapan terhadap data-data daripada Timur Leste. Sehingga Timur Leste mengajukan ke hukum internasional. Lalu kalau nggak salah itu didenda ya, dan ini berat sekali hukumannya ya. Sehingga apa? Sehingga yang diuntungkan dalam perjanjian antara Timor Leste dengan Australia itu ya Timor Leste yang diuntungkan. Jadi jangan berpikir bahwa orang Timor Leste itu bodoh guys. Mereka nggak bodoh. Saya selalu dengan Perdana Menteri Timor Leste. Saya sering nonton video Perdana Menteri Timor Leste itu ya berbaur dengan rakyatnya gitu ya. Ya seperti tukang parkir, dia kadang jadi tukang parkir ya. Kadang dia joget-joget gitu ya. Kadang dia ngobrol sama anak kecil. Saya salut dengan Perdana Menterinya. Nggak ada tuh pemimpin seperti itu di dunia ini. Di mana coba? Ya jangan terlalu sensi lah mentang-mentang Timor Leste itu mayoritas Kristen kita kata-katain. Nggak boleh seperti itu guys. Harus netral ya. Kalau datanya ngomong A ya A gitu ya. Jangan kita belok-belokkan demi kepentingan penonton karena penonton kita itu pengennya ngejelek-jelekin Timor Leste. No. Jangan seperti itu ya. Kalau benar ya katakan benar, kalau salah gitu ya. Ya menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Apakah Pak Benix ini orang yang jujur atau tidak? Tolong ditulis di kolom komentar ya. Oke guys ya, saya tidak ada niat untuk menjelek-jelekan Pak Benix di sini ya. Tujuan saya itu baik supaya apa? Supaya mari kita sama-sama membangun bangsa ini ya. Karena bangsa kita ini sudah terlalu rusak, sudah terlalu toksik gitu ya, dengan informasi-informasi yang menurut saya itu informasi sampah gitu ya. Kita tuh nggak bisa membenci Amerika gitu, membenci terus gitu, nggak bisa. Kita butuh Amerika guys. Jadi orang Indonesia itu berpikir bahwa Amerika itu jahat terus gitu. Padahal kan Amerika banyak jasa kok ke Indonesia. Indonesia tidak akan bisa merdeka kalau Amerika tidak mau berbaur dari Jepang. Harusnya kita mengucapkan syukur gitu, mengucapkan terima kasih sama Donald Trump atau Amerika gitu. Karena mereka kita ya jadi
merdeka gitu ya. Kalau enggak ya sampai sekarang Jepang masih jajah Indonesia. Kemudian ya mitra dagang nomor 2 di dunia itu ya mitra dagang kita itu Amerika. Kemudian yang ngebantu Aceh waktu tsunami itu donasi pertama itu Amerika. Yang ngebantu Palestina itu donasi pertama itu Amerika gitu. Yang membantu Rohingya di Indonesia itu ya Amerika gitu. Jangan seperti itulah gitu. Jangan hanya ngeliat kejelekan-kejelekannya gitu. Ya kita harus benar-benar jujur gitu, benar-benar netral ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.